Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Putri Mardatila, NIM 21801102010, kelas 1A1. Saya akan mempresentasikan mengenai memahami isu lingkungan nasional. Di akhir video ini, saya akan menampilkan hasil PowerPoint saya berupa slide per slide. Yang pertama, apa sih isu lingkungan nasional itu? Pengertian dari isu lingkungan nasional itu adalah permasalahan lingkungan atau dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut yang mengakibatkan dampak dalam skala nasional. Dengan adanya kemajuan teknologi dan industri, ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya, pekerjaan menjadi semakin mudah, cepat, dan juga tepat karena adanya kemajuan teknologi. Tapi ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, penggundulan hutan, dan juga pencemaran minyak. Dampak isu lingkungan nasional yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu penampungan air, contohnya seperti danau, sungai, lautan, air tanah, dikarenakan aktivitas manusia. Nah, ini menyebabkan beberapa dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, menurunnya jumlah oksigen yang ada di dalam air tersebut. Karena polutan yang ada di dalam air tersebut menutupi sinar matahari masuk ke dalam air. Akhirnya jumlah oksigen pun menurun. Yang kedua, binatang-binatang pun akan mati. Dikarenakan jumlah oksigen ini menurun, akhirnya binatang ini tidak dapat bernafas, yang mengakibatkan mereka semua akan mati. Yang ketiga, mengganggu kesuburan tanah. Air akan terserap ke dalam tanah, sedangkan air tersebut banyak banget polutannya. Akhirnya otomatis tanah tidak menjadi subur, tidak dapat ditanami oleh tanaman. Yang kedua, adanya pencemaran udara. Pencemaran udara yaitu berubahnya susunan udara oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara tersebut pun menurun. Akhirnya udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sumber pencemaran udara ini ada 3. Yang pertama, sumber tetap. Ini disebabkan oleh emisi SO2 maupun cerobong PLTU. Yang kedua, sumber bergerak. Contohnya itu seperti asap knalpot. Yang ketiga, sumber alamiah. Sumber alamiah ini disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang menyebabkan meniupkan debu yang berasal dari tanah. Lalu, apa sih dampak dari pencemaran udara ini? Dampak dari pencemaran udaranya itu adalah penipisan ozon, pemanasan global, kemudian adanya penyakit pernafasan seperti jantung, paru-paru, penurunan kesehatan, dan juga penurunan kualitas oksigen. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya zat polutan atau zat pencemar ke atas permukaan tanah atau bahkan masuk ke dalam tanah, yang mengakibatkan menurunnya kualitas tanah dan sifat dari tanah tersebut berubah. Nah, sumber dari pencemaran tanah ini adalah yang pertama, sampah organik, limbah organik ataupun limbah lainnya, termasuk limbah industri. Lalu dampak dari pencemaran tanah ini apa sih? Dampak dari pencemaran tanah ini adalah estetika tanah pun menjadi menurun. Tanah berbahaya bagi kehidupan sekitarnya. Kemudian tanah tidak dapat ditanami oleh tanaman. Sekalipun dapat ditanami oleh tanaman, maka tanaman tersebut pun akhirnya mengandung bahan pencemar. Lalu lahan menjadi tandus dan menjadi tidak bernilai ekonomi. Yang keempat, penggundulan hutan. Penggundulan hutan adalah penebangan hutan atau tegakan pohon yang akhirnya lahan tersebut dialih fungsikan. Nah, dampak dari penebangan hutan secara liar ini ada banyak, tapi yang saya informasikan di sini ada 4. Yang pertama, banjir. Yang kedua, hilangnya keanekaragaman hayati seperti tanah, binatang, ini semua akan punah. Lalu yang ketiga, hilangnya kesuburan tanah. Kenapa? Karena ketika pohon itu dibabat, akhirnya sinar matahari yang masuk ke dalam tanah itu menjadi berlebih. Terus kemudian tanah menjadi gersang, nutrisi pun menguap, dan tanah tidak dapat ditanami apa-apa, tidak dapat direboisasi. Nah, yang ketiga, turunnya sumber daya air. Karena apa? Melalui akar pohon, air itu diserap, lalu dialirkan ke daun, dan dilepaskan ke udara. Nah, ketika hutan ini ditebang, maka kemudian tanah tersebut menjadi gersang dan tidak ada lagi yang membantu tanah untuk menyerap air lebih banyak. Yang terakhir,
Pencemaran minyak lepas pantai. Pencemaran minyak lepas pantai itu adalah hasil olahan minyak bumi yang diangkut oleh kapal tanker ke tempat penampungan minyak bumi, ke tempat pengolahan minyak bumi. Nah, pencemaran minyak lepas pantai ini diakibatkan oleh kapal tanker yang tenggelam atau sistem penampungan yang bocor, mengakibatkan minyak tersebut akhirnya tumpah ke laut, menyebabkan pencemaran air. Berikut adalah kasus-kasus isu lingkungan nasional. Adanya polusi udara, limbah pabrik, penggundulan hutan, dan juga pencemaran minyak di laut. Dari kasus-kasus isu lingkungan nasional yang tadi saya sebutkan, apa sih yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita terapkan nih? Sikap peduli apa? Yang pertama, perlu adanya pendidikan sejak dini mengenai lingkungan hidup dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, lebih menghargai kesehatan. Dengan kita menghargai kesehatan, maka kita dapat menghargai lingkungan. Contohnya seperti tidak menebang pohon, karena pohon itu sumber oksigen bagi kita. Lalu yang ketiga ini, berpikir panjang ke depan. Apa yang kita lakukan sekarang maka akan berdampak ke depannya. Contohnya seperti dengan kita membuang sampah sekarang maka akan menyebabkan banjir di kemudian hari. Berikut ada contoh kasus nih dari isu lingkungan nasional. Contoh kasusnya itu Sungai Bone meluap, akhirnya menyebabkan pemukiman warga pun terendam. Nah, apa sih upaya dari pemerintah tersebut? Upaya jangka panjang dari pemerintah ini adalah seperti menolong warga yang banjir tentunya, menyediakan makanan, baju, maupun tempat untuk tinggal sementara. Nah, jangka panjangnya ini apa? Jangka panjangnya itu pemerintah membicarakan dengan pemerintah kota untuk membuat waduk agar tidak banjir seperti ini. Tentunya perlu adanya bantuan juga dari masyarakat sekitar dengan tidak membuang sampah, menjaga kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Kesimpulan pada video kali ini mengenai memahami isu lingkungan nasional yaitu untuk mencegah penyebaran pencemaran lingkungan nasional ini perlu diperhatikan beberapa cara. Yang pertama, harus mengurangi perbuatan yang sekiranya merugikan lingkungan. Yang kedua, harus adanya kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah dalam menjaga lingkungan. Yang ketiga, perlunya penyuluhan mengenai wawasan pentingnya menjaga lingkungan tersebut. Yang keempat atau terakhir, perlu kita untuk menanam ulang secara terus-menerus mengenai tanaman. Menanam pohon, menanam tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kita, ataupun menata guna lahan atau tata ruang khususnya di wilayah perbukitan, perkotaan, maupun sekitarnya.